Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala akibaihi falay yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Wa nufiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua nikmat iman, kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di atas jalan kebenaran. Salam berikan salam kita curahkan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri tauladan yang terbaik buat kita semua, yang telah meninggalkan agama Islam ini, agama yang sempurna. Malamnya seperti siang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siang, saking terangnya jelasnya agama Islam ini. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam surah Ali Imran ayat 144 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Apakah kalau dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Wa may yanqalib ala kibaihi fala yadurrullaha syai'a. Maka barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ini berkaitan dengan Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau dikabarkan wafat pada perang Uhud, yang mana Ibnu Qami'ah, salah satu dari orang kafir Quraisy ini, dia mengumumkan kepada orang-orang kafir musyrik, orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya aku telah membunuh Muhammad. Bahkan seruannya di tengah peperangan ini didengar oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Padahal yang dia bunuh itu adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang wajahnya mirip dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika Rasulullah SAW dikabarkan meninggal ini, wafat, terbunuh di medan jihad di perang Uhud, sebagian sahabat ada yang hatinya itu kecewa, ya. Merasa gimana lagi, Rasulullah SAW sudah meninggal, sudah wafat. Gimana kita mau meneruskan perjuangan Rasulullah? Udah gak ada lagi tokoh sentral di dalam tubuh umat Islam. Akhirnya ada sebagian sahabat yang mengatakan, seandainya ada di antara kita yang mengutus seseorang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, mana tahu dia nanti akan mengabarkan kepada Abu Sufyan. Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan orang munafik yang dekat dengan orang-orang kafir Quraisy. Mana tahu nanti kita diberi keringanan, bahasanya diberi keringanan. Jadi kabar berita terbunuhnya Rasulullah SAW ini menggemparkan para sahabat. Ada yang membuang senjatanya, bahkan ada yang lari, atau mungkin ada yang duduk-duduk, ya, kecewa, putus asa. Suatu ketika Anas bin Nadir radhiyallahu anhu, ya, karena sebagian sahabatnya ini ada yang dia itu sudah meletakkan senjatanya, nggak mau meneruskan perjuangan, nggak mau meneruskan berjihad di jalan Allah melawan orang-orang kafir Quraisy di perang Uhud.
Beliau berdiri, wahai kaumku, demi Allah, apabila Muhammad SAW itu telah dibunuh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak dibunuh. Demi Allah, wahai kaumku, berperanglah kalian sebagaimana Rasulullah SAW berperang, dan matilah kalian sebagaimana Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dalam medan jihad ini. Kemudian beliau maju dan akhirnya beliau mati syahid. Di tengah berkecamuknya peperangan tersebut, ya, akhirnya Rasulullah SAW ini berdiri di batu yang besar, berdiri dengan baju perang beliau. Ya, kemudian ada salah seorang sahabat yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menandai, ya, beliau tanda nih bahwasanya yang berdiri di atas batu ini adalah Rasulullah. Beliau melihat dari matanya yang terlihat dari topi perang beliau. Kemudian dia menyerukan, wahai para sahabat, ini adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat, ya, diam dulu, ya, jangan beritahu dulu. Kemudian Rasulullah SAW pun akhirnya berbicara, memberikan motivasi dan mengecam orang-orang yang lari dari medan peperangan. Kemudian para sahabat pun mendengarkan antusias, ya, motivasi dan semangat yang diberikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan akhirnya Rasulullah SAW membacakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 114. Afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Apakah kalau aku meninggal dunia, ya, saya Muhammad meninggal dunia, kalian akan kembali ke belakang, murtad, ya, ila akhir ayat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan berita meninggalnya Rasulullah SAW ini, ya, membuat sebagian sahabat itu, ya, putus asa, kemudian meninggalkan peperangan. Bahkan Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan fa salawahnun wa dha'fun wa ta'akhur 'anil qital. Akhirnya muncullah sifat wahn di tubuh para sahabat, kemudian lemah dan mundur dari medan peperangan. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan terbunuhnya, dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, dalam cerita-cerita yang lainnya, Rasulullah SAW, ya, di penghujung akhir hayatnya, akhirnya beliau meninggal dunia. Dan ini adalah musibah yang besar bagi umat Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun beliau bersabda sebelum, ya, wafatnya beliau SAW, apabila salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka hendaknya dia mengingat musibah yang ia alami dengan wafatnya diriku, kata Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya wafatku itu adalah musibah yang paling besar, ya. Karena dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW itu membuat para sahabat itu hatinya terguncang. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, ya, merasa linglung, ya, bingung, akhirnya mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu tidak meninggal dunia, beliau itu pergi, nanti pulang lagi, ya. Dan siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia, maka aku potong tangan dan kakinya. Akhirnya muncullah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau itu, ya, pertama sedang berada di Sunuh, kemudian balik melihat jenazah Rasulullah, dibuka kainnya, kemudian dicium keningnya, didoakan, dan dipastikan bahwasanya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq berdiri di hadapan para sahabat yang lainnya. Umar bin Khattab pun duduk sambil mendengarkan apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa, ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144 dan surat Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya kamu juga akan meninggal dunia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah berita, ya, yang menggegerkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, musibah yang paling besar. Sehingga dengan wafatnya Rasulullah SAW banyak bermunculan orang-orang munafik,
Kemudian orang-orang kafir yang dia itu sebelumnya nggak berani, akhirnya jadi berani. Bahkan ada orang-orang yang menolak syariat Allah secara terang-terangan, yaitu kelompok mani'uz zakat, orang-orang yang menolak membayar zakat, gerakan ridah dan yang lainnya yang muncul di zaman kepemimpinan sahabat Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian akan kembali murtad kalau Nabi Muhammad SAW meninggal dunia? Tentunya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka adalah orang-orang yang kuat iman. Sempat tinggal Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bersedih sepanjang hari. Bukan berarti putus asa, justru semakin menguatkan keimanan mereka. Justru tanggung jawab yang dipikul oleh Nabi Muhammad SAW itu sekarang sedang berada di pundak-pundak para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan para sahabat adalah orang-orang yang paling mengerti bahwasanya tugas menyebarkan dinul Islam ini bukan tugas Rasul saja, tapi tugas kita semua, yaitu umat Islam. Bukankah Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kamu tentang agama yang telah disyariatkannya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Walladzi auhayna ilaika, dan yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang telah diwasiatkan kepada kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, an aqimuddin, yaitu untuk menegakkan agama Allah. Wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi para sahabat itu adalah orang yang paling paham bahwasanya mereka bukan menyembah Muhammad, bahwasanya mereka bukan menyembah Nabi Muhammad SAW. Yang mereka sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas yang mulia menyebarkan agama Islam itu adalah tugas bagi orang-orang yang sudah menancap di dalam dadanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah menutup firman-Nya, wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi siapa mereka yang bersyukur? Di dalam surat Ali Imran ayat 144 ini, kalau para sahabat diberi pertanyaan, apakah kalian akan lari ke belakang setelah Rasulullah SAW meninggal dunia? Sekarang pertanyaannya itu adalah sama kita, apakah kalau para alim ulama, para aktivis, para dai, para kiai, para habaib ketika mereka mungkin di penjara, kemudian disiksa, atau mungkin ada yang dibunuh, ada yang dihukum gantung, apakah Islam ini akan terhenti dakwanya? Tidak, tentunya kita semua yang menjadi penerus perjuangan para alim ulama alim ulama kita. Mau nggak mau kita harus dituntut untuk meneruskan perjuangan yang dilanjutkan oleh para alim ulama kemudian kepada kita semua. Makanya Allah melanjutkan, wa sayajzillahu syakirin, maka Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Siapa itu orang-orang yang bersyukur? Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan, alladzina qamu bi ta'atihi, orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalu ala dinihi, dan yang senantiasa berjuang membela agamanya. Wa qamu bi sunani rasuli hayyan wa mayyitan, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnahnya baik ketika Rasulullah SAW masih hidup ataupun sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang bersyukur itu adalah orang yang ketika ditinggal pergi oleh para alim ulama, tokoh-tokohnya, dia senantiasa bertaat kepada Allah, perintah-perintahnya dikerjakan. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnahnya dikerjakan semua semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa terus-menerus menegakkan agama Allah, memperjuangkannya untuk terus-menerus agama ini sampai kepada masyarakat. Kenapa? Karena kita tahu, yakin, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, karena orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong mereka, menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Wa yusabit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan
tapak-tapak kalian, pendirian kalian. Apalagi ya kalau kita meyakini bahwasanya agama Islam ini akan sampai ke seluruh pelosok-pelosok negeri, bahkan nanti di akhir zaman ya, umat Islam akan memenangkan pertempuran ini, sebagaimana banyak hadis yang meriwayatkan bahwasanya batu-batu, pohon-pohon akan berbicara kepada orang muslim, ya muslim, ya Abdullah, wahai muslim, wahai hamba Allah, hada wara'u yahudiyun, ini di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu, maka bunuhlah dia, ilal gorgot, kecuali pohon gorgot, fa innahu min sajaril yahud, karena pohon gorgot itu termasuk ya pohonnya orang Yahudi yang enggak berbicara nanti, kecuali pohon-pohon yang lainnya. Jadi tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul, perjuangan para alim ulama, dan tentunya sesuai dengan kapasitas ilmu dan kemampuan yang kita miliki. Kenapa? Karena perjuangan itu harus kita lanjutkan meskipun mungkin perjalanannya jauh. Bahkan para alim ulama seperti Syekh bin Baz, kemudian Imam Syekh bin Baz, Syekh Albani dan yang lainnya, ya tentunya mereka semua memberikan motivasi kepada kita. Jalan kebenaran ini adalah jalan yang sangat panjang, gak ada ujungnya, dan kalian tidak diperintahkan untuk sampai ke ujungnya, dan kalian hanya diperintahkan supaya mati di atas jalan kebenaran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Mari sama-sama kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah untuk menjadi orang-orang yang pribadi yang bersyukur, yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Perintah-perintah Allah kita laksanakan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kemudian mengerjakan sholat, menunaikan zakat, ya, kemudian berbakti kepada orang tua, amal-amal kebajikan yang lainnya lah kita laksanakan biar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah, jangan meremehkan sunnahnya. Berapa banyak orang-orang yang meremehkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Falihadzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatum aw yusibahum adzabun alim, dalam surah An-Nur ayat 63. Berhati-hatilah orang-orang yang menyalahi perintah Allah, yaitu perintah Rasulnya Muhammad SAW. Takut nanti akan ditimpa fitnah, musibah, antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, atau mendapatkan azab yang sangat pedih. Pernah di tahun 665 Hijriah ada seorang yang bernama Abu Salamah, bukan Abu Salamah sahabat Rasulullah ya, tapi Abu Salamah yang hidup di tahun 665. Dia menghina sunnah siwak. Apa itu siwak katanya? Akhirnya para ulama kan menjelaskan siwak itu digunakan untuk gigi, membersihkan, ya, biar wangi, biar bersih. Ya, sunnah Rasulullah dalam hadis banyak dijelaskan, baik sebelum sholat, mau wudhu, mau masuk rumah, ketika ya giginya kotor, ya, itu semua sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi ada orang yang melecehkan sunnah Rasulullah kayak gini, ya, apa yang dibilangnya? Apa itu siwak? Ya, siwak itu aku pakai untuk menggosok duburku katanya. Akhirnya ketika dia menggosok dubur itu, dia mengalami kelainan. Padahal dia laki-laki. Selama 9 bulan itu dia hamil. Setelah 9 bulan lebih, kemudian dia melahirkan anak berupa yang mirip tikus. Akhirnya merobek-robek perutnya, ususnya. Kemudian selang beberapa hari dia meninggal dunia. Dan ini disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ada lagi yang mengejek sunnah Rasulullah, ya, nggak mau makan dengan tangan kanan. Rasulullah SAW bahkan bersabda, kul biyaminika, makanlah kamu dengan tangan kanan. Qala la astati, aku nggak bisa wahai Rasulullah katanya. Qala la astati aman ma'ila ilal kibar, nggak ada yang menghalangi kamu kecuali kamu sombong, nggak mau mengikuti perintah aku lah bahasa kita. Mamanaka ilal kibar, nggak ada yang menghalangi kamu kecuali karena kesombongan. Qala fama rafa'a illa fi, ini dia nggak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya, nggak bisa ngangkat ya, gara-gara meremehkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Padahal dalam perintah Rasulullah, ya, dalam perintah Allah, wa in tuti'uhu tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah yang lain juga sangat banyak, mulai itu beriman, berhijrah. Bagaimana hijrahnya istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditempatkan di tempat yang sangat tandus, kering,
nggak ada air misalnya, cuman ada air yang dibawa istri Nabi Ibrahim alaihissalam, satu berigen bahasa kita sekarang. Kemudian istrinya berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah ini perintahmu atau perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim hanya diam saja. Kemudian Nabi Ibrahim pun akhirnya menjawab, sesungguhnya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri beliau mengatakan, demi Allah kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kami. Kalau ada para aktivis, ya, para dai yang mungkin dia berhijrah, maka katakanlah ya, di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kami dalam perjuangan. Itu aja nasihat ringkas dari kami. Mudah-mudahan kita semua mempersiapkan diri ya untuk kedepannya, bahwasanya tugas seorang dai itu sangat berat, karena estafet perjuangan ini akan senantiasa terus berlanjut sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan pertempuran ini melawan orang-orang kufur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua tetap teguh istiqomah di atas jalan kebenaran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.